dalam minggu kedua. Saudara, mari sama-sama kita menyiapkan hati kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhanlah harapan kita satu-satunya. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kesempatan yang masih Engkau berikan Tuhan. Terima kasih kalau pagi hari ini kami masih boleh Tuhan menyembah Engkau, beribadah Tuhan. Dan memberikan semua pujian kami Bapa. Terimalah segala puji-pujian kami Tuhan, kami menyenangkan nama-Mu Yesus. Kami mau siap Tuhan, kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semua yang percaya mari katakan amin. Mari saudara kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab hanya di dalam tangan-Nya kita aman. Serahkan seluruh
padamu Tuhan, hanya padamu Bapa. Tiada yang lain Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami miliki Bapa. Engkaulah satu-satunya yang kami inginkan Tuhan. Ku suka berada dekatmu ya Bapa, tempat perlindungan yang teguh. Kau memegang tanganku dan beri kekuatan. Curahkan semua isi hatiku. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang ku ingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku selamanya. Menuntun langkahku ya Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Nasihat-Mu menghiburkanku. Kau telah angkat hidupku dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu penuhiku. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang ku ingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku selamanya. Oh, Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang ku ingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah
Tuhan dalam hadirat-Mu Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati dan kerinduan kami Bapa. Haleluya. Bapa, ku berdiam, ku bersyukur buat ku sadari semua dosaku telah diampuni. Saat ku renungkan kebaikan-Mu dalam hidupku, yes Lord Jesus. Ku sadari ku berharga di hadapan-Mu, dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Ku menyembah-Mu, benar Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami Bapa. Mari saudara kita nyanyikan dari awal. Bapa, ku berdiam,
kasih Yesus. Inilah puji-pujian kami Bapa. Biarkan setiap puji-pujian yang telah kami naikkan, muliakan nama-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menjadi dupa yang harum Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dekap kami terus Tuhan. Dengan kasih-Mu Bapa. Ingatkan kami terus Tuhan akan segala kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami mempunyai harapan dan kami mau berpegang teguh pada janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk pagi hari ini Bapa. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang beracara Tuhan, yang isi dengan hati kami Tuhan, dengan hadirat-Mu Bapa, supaya kami boleh Tuhan menghargai Engkau Tuhan. Saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, bukakan telinga kami, bukakan pikiran kami, bukakan hati kami Tuhan, supaya kami boleh mendapat semua yang terbaik Tuhan, dan supaya firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi rema bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan ini, dalam nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin langsung menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang kita akan sama-sama buka di Yohanes 8 ayatnya yang ke-31 sampai ke-32. Melihat judul perikopnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Itu yang akan menjadi tema di pagi hari ini yang saya ingin sampaikan kepada jemaat di rumah, jemaat IFGF Cimahi. Kebenaran yang memerdekakan. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Ayat 30 saya mulai, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, pada minggu lalu kita bersama-sama mendengar khotbah dengan judul endurance, daya tahan. Mengapa sih kok orang-orang bisa memiliki daya tahan? Bisa tetap setia di dalam iring Tuhan. Di dalam segala berbagai apa yang dia hadapi, problema-problema kehidupannya, tapi dia tetap memiliki daya tahan. Terbukti karena dia tetap setia di dalam melayani Tuhan, di dalam iring Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan saudara, pada pagi hari ini, salah satu kunci orang itu kok bisa memiliki daya tahan, adalah karena orang itu telah benar-benar dimerdekakan. Nah, kita melihat saudara, Bapak pendiri negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, saudara, menulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Nah, pendiri bangsa ini menulis ini saudara, karena Indonesia
350 tahun dijajah oleh Belanda. 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Dan semua selama di dalam penjajahan itu bangsa Indonesia namanya dijajah saudara. Mengalami penderitaan yang luar biasa. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya. Negara yang kaya. Tapi mereka keadaannya miskin. Kenapa? Karena mereka tidak bebas. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka ada di dalam tekanan penguasa waktu itu. Yaitu penjajah. Nah saudara, jadi memang betapa mengerikan orang-orang yang tidak dimerdekakan. Satu pengalaman pahit yang luar biasa. Untuk itu saudara, pengalaman 350 tahun dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang itu membuat pendiri negara kita menulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dikatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak. Nah saudara dan saya, ide sebetulnya pada saat kita menerima Yesus itu adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Tapi pertanyaannya saudara, seperti tadi saya katakan, bahwa ada orang-orang percaya yang selalu mengalami kekalahan di dalam menjalani perjalanan hidupnya. Selalu masih merasa terikat. Kehidupannya tidak bisa bergerak apa-apa. Padahal kuasa Tuhan bekerja. Ada di dalam kehidupan setiap orang percaya karena Alkitab mengatakan demikian. Nah jelas kalau kuasa Tuhan tidak bisa bekerja karena orang itu tidak bisa mengekspresikan atau mengobarkan kuasa Tuhan. Karena dia merasa dirinya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya bahwa dia itu terpenjara, belum dibebaskan. Nah Yesus mengatakan di sini saudara. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu apa saudara? Semuanya itu adalah bahwa Yesus mengatakan bahwa aku ini bukan dari dunia ini. Ya, khotbah Tuhan Yesus di Yohanes 8 ini di ayat 21 sampai 29 judul perikopnya Yesus bukan dari dunia ini. Dia mengatakan tentang keilahiannya dia, kealahannya dia. Baru setelah itu orang-orang Yahudi pada waktu itu mendengar itu, dia percaya kepada Tuhan. Nah selanjutnya dia mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang percaya, jikalau kamu dikatakan tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah yang dimaksud Yesus tentang kemerdekaan itu saudara, bahwa pada waktu itu, kalau kita melihat di ayat yang ke-35 saudara, ayat 34, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Belum dimerdekakan, dia menjadi hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang percaya, kenapa kamu harus dimerdekakan? Karena kamu sebelumnya atau kalau kamu tidak menerima aku, percaya kepada aku, kamu menjadi hamba dosa. Nah aku datang, kebenaran itu, Yesus datang untuk menyelamatkan, untuk memerdekakan orang-orang dari perhambaan dosa. Yesus melakukan ketika datang ke dunia, dia melakukan berbagai mujizat luar biasa. Ya, segala sakit penyakit disembuhkan oleh dia. Bahkan ada orang yang dibangkitkan dari antara orang mati. Tapi tujuan utama Yesus adalah untuk menyelamatkan. Di Lukas 19 ayat 10 dikatakan bahwa aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, yang berdosa, yang tersesat. Dia tujuan utamanya datang ke dunia ini adalah menyelamatkan atau memerdekakan setiap manusia yang telah diperhamba oleh dosa.
Nah, jadi dikatakan kebenaran ini yang akan memerdekakan kamu. Apakah kebenaran itu? Pilatus menanyakan itu di dalam Matius 27. Apakah kebenaran itu? Nah, kalau kita melihat saudara, menurut KBBI, kebenaran itu adalah bebas dari perhambaan, dia bisa berdiri sendiri, tidak terkena atau luput dari hukuman, tidak terikat, tidak bergantung kepada pihak tertentu atau kepada orang. Orang itu leluasa. Nah, sekali lagi saya ingin menyampaikan saudara, kalau kita melihat berbicara tentang kemerdekaan, ini berarti seperti yang tadi menurut KBBI katakan, luput dari hukuman. Orang yang menjadi hamba dosa harus dihukum. Upah dosa adalah maut. Nah, jadi saudara, kita orang yang percaya kepada Yesus itu telah mengalami kemerdekaan. Merdeka dari kuasa setan. Dia bebas merdeka dari kuasa dosa dan konsekuensinya. Dikatakan upah dosa adalah maut. Konsekuensinya kita akan masuk, kalau orang tidak percaya, orang yang masih jadi hamba dosa, dia akan masuk di dalam kematian kekal. Bebas dari kuasa dosa dengan segala konsekuensinya. Dan yang luar biasa saudara, bukan hanya bebas dari kuasa dosa dan segala konsekuensinya. Kita pun Yohanes 1 ayat 12 diadopsi, diangkat menjadi anaknya. Nah, jadi saudara, kalau kita melihat di sini luar biasa. Bahwa setiap kita, saudara dan saya, atau setiap orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, yang telah mengetahui kebenaran itu, dia dimerdekakan atau menjadi orang merdeka. Tapi seperti tadi saya katakan, ciri-ciri orang merdeka itu dia pasti orang-orang yang menang. Dia mengerti bahwa kuasa Tuhan bekerja di dalam dia. Dia tidak sudah lagi dipengaruhi oleh satu sistem peraturan-peraturan agamawi. Dia sudah diberikan hak untuk datang dengan penuh keberanian ke dalam takhta Allah secara pribadi. Tidak dengan aturan-aturan seperti di dalam Roma 14. Mengenai peraturan-peraturan makan. Sudah tidak lagi terikat dengan hal-hal itu. Berbicara tentang keselamatan, dia tahu bahwa dia itu sudah menjadi orang-orang yang dibebaskan atau orang-orang yang telah diampuni oleh Tuhan. Jadi luar biasa, saudara. Bahwa setiap kita, saudara dan saya yang telah percaya kepada Tuhan, dia telah menjadi orang yang merdeka. Untuk itu saudara, saya ingin menyampaikan ini saudara. Supaya kebenaran, dikatakan tentang kebenaran ini akan memerdekakan kamu. Merdeka bukan hanya selamat atau luput dari hukuman maut, tetapi juga merdeka sebagai yang memperlihatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan menjadi orang-orang yang menang di dalam menghadapi kehidupannya itu. Setelah Yesus mengajar, saudara, dikatakan tadi bahwa setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya. Nah, dia mengatakan jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Yesus mengatakan demikian, saudara. Karena Yesus mengingatkan kepada orang Yahudi. Yang ini juga mengingatkan kepada kita semua. Yang mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang-orang Yahudi yang percaya. Karena ada dua tipe. Yang pertama, mereka percaya kepada Yesus Mesias itu karena dia akan menjadi Raja Israel secara politik. Atau yang kedua, mereka percaya kepada Mesias sebagai Raja Damai. Nah saudara, percaya kepada Yesus yang seperti manakah
Anda percaya kepada Yesus yang hanya sekedar memiliki kuasa saja, ya saudara, yang akan memberkati kita, atau percaya kepada Yesus yang bisa memberikan kemenangan, yang memberikan damai sejahtera di tengah-tengah suasana apapun, di tengah-tengah tekanan apapun. Nah, jawaban Anda, percaya Anda kepada Yesus sebagai apakah? Yesus sebagai raja yang memerintah, atau sebagai Tuhan yang akan menyediakan yang memiliki pemahaman bahwa kalau saya percaya kepada Tuhan, hidup saya aman, tidak ada gangguan, tidak ada beban, tidak ada pergumulan kehidupan, semua akan nyaman-nyaman, berjalan lancar-lancar semua. Atau kita mengikuti Yesus karena ada kuasa di dalam kita, ada damai sejahtera di dalam kita yang akan membawa kita berjalan dari kemenangan ke kemenangan. Jawaban saudara akan menentukan merdekakah saudara atau saudara masih terbelenggu. Kebenaran yang ingin saya sampaikan pada hari ini saudara, supaya kita saudara bebas, menjadi orang yang bebas, yang bisa mengekspresikan kasih Tuhan, yang bisa bahkan mengobarkan kuasa Tuhan, di mana di tengah tekanan apapun damai sejahtera yang melampaui segala akal tetap memelihara hati dan memimpin kehidupan kita. Ini penting saudara. Saya ingin menyampaikan ini saudara karena ini memang betul-betul penting. Supaya kita memang betul-betul bukan orang-orang yang terikat. Mengingat tentang keterikatan saudara. Di Keluaran 4, Keluaran 3 atau 4 atau 5, ya, ketika Musa dipanggil untuk memimpin bangsa Israel waktu itu saudara, dia telah kabur dari kerajaan Firaun, terus dia disuruh balik lagi oleh Tuhan dari Midian untuk pergi ke Mesir lagi, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika itu saudara, pengaruh Musa waktu itu cukup membuat bangsa Israel memiliki harapan. Sehingga mereka mulai ada gelagat-gelagat mungkin ya untuk mulai memberontak terhadap pemerintahan Mesir waktu itu yang memperhamba mereka. Firaun melihat itu dan menganggap bahwa orang Israel waktu itu sudah mulai malas. Akhirnya Firaun memerintahkan kepada para mandor, tekan mereka, buat mereka supaya terus bekerja. Supaya mereka supaya mereka terikat dengan pekerjaan mereka dan mereka dikatakan tidak mempercayai kata-kata dusta. Kata-kata dusta itu adalah kata-katanya Musa yang dia sampaikan kepada bangsa Israel yang dia dapat dari Tuhan. Yang dikatakan oleh Firaun itu adalah kata-kata dusta. Jadi firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa, Musa menyampaikan kepada bangsa Israel di Mesir waktu itu dianggap oleh Firaun supaya dengan keterikatannya bangsa Israel diperhamba menjadi kuli, bekerja rodi, diikat dengan pekerjaan terus sibuk supaya mereka terikat dengan pekerjaan dan tidak percaya perkataan-perkataan dusta. Nah, banyak saudara tanpa sadar bahwa ada trauma-trauma masa lalu yang belum dilepaskan, yang belum dibebaskan. Ada mindset duniawi atau mindset manusia lama yang masih dipraktekkan ketika dia sudah dibebaskan sebagai orang percaya, luput dari hukuman. Dia telah menjadi orang percaya, tapi saudara, mindsetnya masih mindset manusia lama, sehingga dia itu tidak memiliki pola kerajaan Allah di dalam gaya hidupnya. Untuk itu saudara kalau demikian harus dimerdekakan.
dimerdekakan. Karena ada berkat ketika saudara dimerdekakan dari segala trauma-trauma, keterikatan, dari segala keterikatan oleh mindset atau pola pikir manusia lama. Kalau saudara dimerdekakan, saudara, ini akan memudahkan kita mengenal Tuhan. Orang yang telah dimerdekakan ketika membaca firman Tuhan, saudara, firman itu akan berbicara di dalam roh kita, di dalam hati kita. Sehingga kita respon terhadap firman Tuhan. Kita selalu yes, amin kepada firman Tuhan. Kita selalu mengucap syukur, mampu untuk mengucap syukur dengan keyakinan bukan latah. Karena tahu, mengerti bahwa si pemilik kehidupan adalah Tuhannya. Haleluya. Orang yang dimerdekakan, dia akan mudah mengenal Tuhan karena hidupnya yang dulunya selalu curiga. Tadi seperti karena trauma, karena mungkin kepahitan, kekecewaan, hidup yang selalu sulit di masa lalu. Ketika Tuhan datang mestinya dia harus dimerdekakan karena aku datang, kata Tuhan, supaya mereka memiliki hidup, memilikinya atau mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Nah saudara, orang yang sudah dimerdekakan itu mudah mengenal Tuhan sehingga dia tidak perlu khawatir lagi. Karena hidupnya sudah berkelimpahan, tidak lagi menyalahkan Tuhan. Di dalam menghadapi satu cobaan atau ujian, dia tidak menyalahkan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dia tahu Tuhannya itu adalah si pemilik kehidupan. Karena dia mengenal Tuhan, tidak kata orang. Itu saudara, ketika kita sudah dimerdekakan, kita akan mudah mengenal Tuhan. Dan saudara, kalau kita mengenal Tuhan itu bukan kata orang, bukan kata buku, bukan hanya mengerti secara teoritis saja atau teologinya saja, tapi betul-betul memiliki pengalaman pribadi, hasil dari keintiman sehingga dia mengenal Tuhan. Orang yang sudah dimerdekakan, dia mengenal Tuhan. Dan jelas ketika orang yang dimerdekakan itu menjadi mudah mengenal Tuhan, jelas kualitas hidupnya pun akan semakin baik, akan semakin luar biasa. Hidupnya itu akan memiliki kualitas yang luar biasa. Kualitasnya, kualitas kerajaan Allah. Dia menjadi seorang pemenang. Kalau firman Tuhan mengatakan, saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang telah menang, itu memang betul-betul terlihat dari setiap orang yang telah mengenal Tuhan. Kenapa dia mengenal Tuhan? Karena dia telah dimerdekakan. Kenapa dimerdekakan? Karena dia telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kembali lagi saudara, ke ayat 31. Jika kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran itu adalah yang akan memerdekakan kamu. Dikatakan demikian di Yohanes 8 ayat 32. Berbicara tentang kebenaran yang memerdekakan. Konteks di Yohanes ini, kebenaran yang memerdekakan adalah dimerdekakan seperti tadi saya katakan, luput dari hukuman maut. Tadi kembali saya ingin mengulang bahwa setelah kita luput dari hukuman maut, mestinya kita pun menjadi orang yang merdeka. Yang tidak terikat lagi dengan budaya-budaya, tidak terikat lagi dengan kuasa-kuasa kegelapan, tidak terikat lagi dengan mindset atau pola pikir manusia lama kita. Tidak terikat lagi karena saudara ada dendam, kekecewaan. Hidup kekhawatiran yang terus membelenggu kita. Sudah lepas, mestinya demikian.
Dan kalau ada yang masih terikat seperti itu, kebenaran firman Tuhan itu mestinya memerdekakan juga. Itu mestinya memerdekakan juga. Saudara, ketika orang itu sudah merdeka, mengalami kemerdekaan, kualitas hidupnya itu menjadi luar biasa. Orang yang merdeka memiliki hidup yang berkualitas. Berkualitas itu adalah dia tahu kalau dia ini adalah anak raja. Dia tahu panggilannya bahwa dia itu harus menjadi berkat. Dia tahu bahwa dirinya ini adalah seorang pemenang. Dan dia akan terus bertumbuh imannya. Dia akan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah saudara, kalau ada orang yang mengalami kesulitan bertumbuh, jelas orang itu masih terbelenggu. Dia masih terikat, dia belum bebas. Kenapa dia tidak bisa bertumbuh? Kalau orang yang terbelenggu, ruang lingkupnya itu terbatas. Terbatasannya apa saudara? Dia khawatir. Keyakinannya tidak mantap. Dia selalu takut tentang masa depan. Dia selalu curiga kalau nanti akan ada orang yang menyakiti dia. Saudara akan mengalami kesulitan. Saya mendapatkan satu ilustrasi dari gambar saudara. Seorang anak menuntun seekor kerbau hanya dengan tali yang tipis kecil saja. Seorang anak digambarkan itu mungkin sekitar umur 6-7 tahun dari foto itu. Saudara, anak itu berjalan hampir beriringan. Ya, beriringan dengan kerbau. Kerbaunya besar. Jadi selama anak kecil usia 6-7 tahun dengan tali kecil di tangan yang terikat ke kerbau itu berjalan, kerbau itu terus mengimbangi anak itu. Saudara tahu, kerbau itu memiliki kemampuan untuk lari sekencang-kencangnya untuk meninggalkan anak itu. Atau dia pergi lebih dulu. Tapi kenapa dia tidak lakukan? Karena dia yakin bahwa dia ini terikat. Dia terikat, dia tidak bisa kemana-mana. Dia yakin sekali bahwa tali yang melingkar di lehernya ini membuat dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bergerak ketika tali itu bergerak. Anak kecil ini menarik tali itu, kerbau itu bergerak. Nah di dalam gambar itu saudara ada captionnya dikatakan begini. Dalam psikologi itu dikenal sebagai keputusasaan di bawah sadar. Keputusasaan di bawah sadar. Nah orang-orang saudara yang memiliki keputusasaan yang di bawah sadarnya ini mereka diyakinkan bahwa mereka itu tidak memiliki kekuatan. Tidak berdaya untuk membebaskan dirinya. Sangat-sangat menyedihkan kalau orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tapi masih terikat. Belum bebas. Belum mampu mengampuni. Masih terikat dengan kisah-kisah masa lalu, trauma-trauma masa lalu. Masih ketakutan dengan trauma-trauma masa lalu. Saudara, kata orang atau istilah psikologi dikatakan itu adalah keputusasaan di bawah sadar. Jadi dia menyadari memiliki keyakinan bahwa saya ini orang yang kecewa. Saya ini orang yang menderita. Saya ini adalah orang yang telah dihianati oleh sahabat saya atau oleh orang lain. Saya ini adalah orang yang gagal. Saya ini siapa sih saya? Saya ini hanya orang biasa saja.
tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dia tidak bisa berubah karena dia tahu bahwa saya tidak memiliki upaya, kuasa untuk bebas. Saya ingin menyampaikan, mungkin jemaat pernah mendengar apa yang saya miliki di masa sebelum saya percaya kepada Tuhan. Tahun 91, saudara, saya berniat untuk mengubah hidup saya. Saya ingin menjadi orang yang baik. Tapi saudara, saya mengupayakan waktu itu untuk saya menjadi orang yang benar, yang baik. Yang terjadi bahwa malahan saya semakin jahat. Akhirnya saudara, apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan nurani saya. Setiap kejahatan-kejahatan yang saya lakukan, dosa-dosa yang saya lakukan tidak sesuai dengan kata hati saya. Dan itu membuat saya sangat menderita. Sampai suatu hari saya mengatakan begini, bahwa saya tidak mungkin berubah menjadi baik. Tapi untuk berubah menjadi lebih jahat sangat mungkin. Pernyataan saya ini saudara, diingatkan kembali oleh kakak saya waktu itu setelah saya bertobat setahun atau 2 tahun waktu itu. Kakak saya mengatakan bahwa kamu dulu mengatakan demikian. Bahwa kamu tidak mungkin berubah untuk menjadi baik. Tapi untuk menjadi lebih jahat sangat mungkin. Saya mengatakan waktu itu setelah saya bertobat, saya mengatakan saya tidak tahu kalau Yesus sanggup mengubah saya. Saudara, betapa mengerikan. Betapa mengerikan orang yang menjadi orang yang terikat. Orang yang belum dimerdekakan. Betapa mengerikan. Saya jadi teringat kepada ada satu statement mengatakan begini saudara. Mengejar kebebasan, kalau Anda mengejar kebebasan, Anda akan menemukan perbudakan. Tetapi ketika Anda mengejar kebenaran, Anda akan menemukan kebebasan. Ketika Anda mengejar kebebasan, Anda akan mendapatkan perbudakan. Tapi ketika Anda mengejar kebenaran, Anda akan mendapatkan kebebasan. Itu yang tadi saya katakan di tahun 91. Saya ingin mengubah diri saya. Saya ingin berubah cara hidup saya. Tapi waktu itu upaya saya tanpa Yesus, tanpa kebenaran. Makanya yang saya dapatkan adalah malah perbudakan dosa. Semakin menjadi hamba dosa. Tetapi ketika saya percaya kepada Tuhan, menerima kebenaran itu, saya menemukan kebebasan. Luar biasa. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Jadi saudara, hari ini saya menyampaikan, terimalah kemerdekaan itu. Jangan seperti tadi kerbau yang memiliki keyakinan bahwa dia tidak berdaya untuk bebas. Terima kebenaran itu. Belenggu dosa telah membuat manusia tidak berdaya untuk berubah. Tetapi firman Tuhan mengatakan, saya ingin ulangi lagi di Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan saudara. Langkah demi langkah atau kata demi kata yang diucapkan oleh Yesus ini. Di Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Saya akan ulangi lagi. Judul perikopnya itu adalah kebenaran yang memerdekakan. Di kalimat terakhir di Yohanes 8 ayat 32 dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bagaimana kita mendapatkan kemerdekaan kalau kita mengetahui kebenaran? Saya baca mundur. Bagaimana kita mengetahui kebenaran? Dikatakan kalau kita menjadi murid. Dan saudara, selanjutnya
Orang yang benar-benar murid Kristus adalah orang-orang yang tetap di dalam firman Tuhan. Jadi saya baca mundur dari Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Untuk kita bisa mendapatkan kemerdekaan, saudara, kita harus mengetahui kebenaran dulu, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang akan memerdekakan, yang akan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, timbul iman. Iman ini yang meyakinkan kita, saudara dan saya, adalah anaknya Allah, Sang Penguasa yang memiliki kehidupan kita. Sehingga kita hidupnya dijamin. Kebenaran yang memerdekakan itu akan kita dapatkan ketika kita mengetahui kebenaran. Kita akan merdeka kalau kita mengetahui kebenaran. Kita mengetahui kebenaran kalau kita menjadi murid, benar-benar murid Tuhan. Kita akan menjadi benar-benar murid Tuhan kalau kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Jelas, saudara. Kita melihat kalau kita, saudara, ingin dimerdekakan. Pertama, kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Terjemahan NIV mengatakan begini, jika kita tetap dalam firman, jika kamu tetap dalam firmanku. Terjemahan lain mengatakan jika kamu terus menerus mengikuti pengajaranku. Ya, New English Translation berkatakan continue to follow my teaching. Terus menerus mengikuti pengajaran Tuhan. Tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Tetap memegang teguh, hold to my teaching. NIV mengatakan demikian. Ada terjemahan lain, jadi beberapa terjemahan supaya memudahkan kita semakin mengerti, saudara, maksud saya. Dikatakan begini, the message, Amplified mengatakan begini. Terjemahan Amplified. Jika kamu tinggal pada firmanku, maksudnya terus menerus mematuhi ajaranku dan hidup sesuai dengannya, maka kamu benar-benar muridku. Saudara, untuk kita mengetahui kebenaran, kita harus menjadi benar-benar murid Tuhan. Nah, ciri-ciri orang yang benar-benar menjadi murid Tuhan adalah orang yang terus mau belajar firman Tuhan. Terus mengikuti pengajarannya, memegang teguh firman-Nya. Maksudnya bagaimana? Terus tinggal di dalam firman Tuhan, memegang teguh pengajarannya, terus menerus mengikuti pelajarannya atau pengajarannya. Tinggal terus menerus mematuhi, mentaati firman Tuhan. Saudara, jelas hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan ini adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Setiap tindakan kita ada kompasnya, ada arah, ada yang mengarahkan kita, ada tujuannya. Untuk segala sesuatu ada tujuannya. Kita diciptakan, Tuhan memiliki tujuan. Kita diselamatkan, Tuhan memiliki tujuan untuk keselamatan. Mengapa kita diselamatkan? Jadi betul-betul kita harus membangun hubungan yang intim terus-menerus dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, perhatikan nih. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, taati itu dan lakukan firman Tuhan. Maka kita akan menjadi benar-benar murid Tuhan. Ketika kita benar-benar menjadi murid Tuhan, kita akan mengerti kebenaran. Firman Tuhan ini akan mudah kita mengerti. Kenapa?
Karena roh kita, spirit kita, hati kita itu respon terhubung terus dengan Tuhan. Ketika kita memandang menilai kehidupan kita selalu standarnya adalah firman Tuhan. Yang mengarahkan untuk kita memutuskan apa yang sedang terjadi, apa yang akan kita lakukan adalah kebenaran firman Tuhan. Itu yang dimaksud dikatakan jika kamu tinggal di dalam firman-Ku, Amplified Bible dikatakan terus menerus, maksudnya itu terus menerus mematuhi ajaranku, hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kamu benar-benar muridku. Jadi kita harus pegang teguh firman Tuhan. Kita harus betul-betul dalam menjalani kehidupan ini adalah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Keputusan apapun di dalam kehidupan kita jangan sampai tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kepada Yosua, kamu harus merenungkan, kamu harus perkatakan di firman Tuhan itu siang malam, setiap hari, setiap saat, terus menerus. Tujuannya apa? Supaya kamu itu bertindak hati-hati. Kalau kamu mengambil keputusan, jalan ke kiri atau ke kanan, mau mundur atau maju, sesuai dengan yang tertera di dalamnya, kata Yosua 1 ayat 8. Maka dampak daripada kita mentaati firman Tuhan itu, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Luar biasa. Terus menerus terhubung dengan Tuhan. Terus menerus mengikuti pengajarannya. Terus menerus mentaati perintahnya. Terus menerus saudara berpegang teguh kepada ajaran firman Tuhan. Harus terus menerus. Karena kalau kita tidak terus menerus kita akan lemah. Kita harus memiliki komitmen. Supaya kita terus hidupnya sebagai orang yang dimerdekakan. Jangan izinkan kekuatan jahat untuk menguasai kita. Jangan izinkan saudara prinsip-prinsip duniawi untuk mengajari kita. Buka lebar-lebar hati kita, pikiran kita, roh kita untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Sehingga paradigma kita ini, pola pikir kita, mindset kita itu, mindset kerajaan Allah yang selalu sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita akan menang. Kita nggak perlu takut. Kita akan lebih sederhana di dalam menjalani kehidupan ini. Maksud saya bukan sederhana, berpakaian sederhana, bukan. Sangat simpel di dalam menjalani hidup ini. Tidak perlu ketakutan, tidak perlu kekhawatiran. Galatia 5 ayat 1 dikatakan begini, berbicara tentang komitmen saudara ini. Komitmen untuk terus menerus terhubung dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, katakan, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena itu berdirilah teguh. Untuk kita bisa berdiri teguh ini saudara. Bukan dengan kekuatan kita. Harus ada yang menopang. Harus ada yang memegang. Yaitu tangan Tuhan. Tangan yang kuat. Maka kita akan tetap terus merdeka. Jangan kendor di dalam melayani Tuhan. Jangan kendor di dalam mengikuti Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dikatakan Paulus pada dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Saudara, itu ciri-ciri orang merdeka. Dia pemenang. Menang di dalam menjalani kehidupan. Selalu menyala-nyala rohnya saudara. Terus bertumbuh. Karena dia tahu targetnya itu adalah diupahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau di antara jemaat ada yang masih terikat.
ketakutan, kekhawatiran. Hari ini saudara, saya ingin menyampaikan, kalau saudara ingin dimerdekakan, saudara harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara ingin bisa mengenal Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, saudara harus sungguh-sungguh menjadi muridnya, bukan murid yang biasa. Bukan murid yang hanya mengikuti Yesus karena di dalam Yesus ada berkat. Hidup katanya akan menjadi serba mudah, tidak akan mengalami kesulitan. Kamu harus menjadi benar-benar muridnya Tuhan. Nah, untuk bisa kita, saudara dan saya menjadi murid yang benar-benar, kita tetap tinggal di dalam firman-Nya. Kita tetap mentaati terus-menerus pengajaran firman Tuhan. Terus-menerus mentaati firman Tuhan. Orang yang merdeka, orang yang menang adalah orang-orang yang mentaati firman Tuhan. Karena dia tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Belajar setiap hari untuk mentaati total kebenaran firman Tuhan. Berdiri teguh. Jangan mau digoyahkan oleh apapun, ancaman-ancaman apapun dari dunia. Yang mungkin akan mengatakan bahwa kamu akan kelaparan, bahwa kamu akan menderita. Tetap teguh pegang firman Tuhan. Jangan sampai ketika tekanan dari dunia itu menekan kita, saudara. Kita kompromi dengan prinsip-prinsip dunia. Tidak memegang teguh firman Tuhan. Kalau saudara berhasil untuk mentaati firman Tuhan, untuk memegang teguh kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan menjadi benar-benar murid Tuhan. Ketika saudara benar-benar menjadi murid Tuhan, akan memudahkan saudara untuk mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami adalah orang yang dimerdekakan oleh Engkau. Ketika kami menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya kami telah dimerdekakan. Tetapi Tuhan, di dalam perjalanannya, kami seringkali kompromi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami takut, kami khawatir hidup kami dengan masa depan kami. Sehingga kami kompromi Tuhan. Hidup kami kompromi. Tidak sungguh-sungguh di dalam mentaati firman-Mu. Tidak sungguh-sungguh untuk tinggal di dalam firman-Mu. Mengikuti pengajaran-pengajaran. Bahkan seringkali kami mengabaikan. Sehingga kami tidak menunjukkan sebagai murid-Mu. Dan itulah Tuhan. Ketika kami sering kompromi membuat kami mengalami kesulitan untuk memahami kebenaran. Mengalami kesulitan untuk memegang teguh janji-Mu. Padahal Engkau mengatakan bahwa kami adalah umat perjanjian. Hidup kami berdasarkan janji-janji-Mu. Bahwa Engkau akan memelihara kehidupan kami. Tapi kami mengalami kesulitan di dalam mengimani satu ayat pun tentang janji-Mu Bapa. Sehingga kami terus terbelenggu. Bapa di dalam surga. Setelah kami bersama-sama mendengarkan kebenaran ini Bapa. Lawat di ruang keluarga. Hamba berdoa di dalam ruang keluarga setiap jemaat. Lawat mereka. Terjemahkan apa yang hamba-Mu sampaikan melalui roh mereka Tuhan. Supaya mereka hari ini mengalami kebebasan. Kembali mereka mengambil komitmen. Untuk bersungguh-sungguh memegang teguh kebenaran-Mu. Sehingga mereka betul-betul menunjukkan sebagai murid yang benar-benar murid Kristus. Muridnya Engkau. Sekali lagi Tuhan, materaikan firman ini Bapa di dalam kehidupan jemaat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu telah selesai. Tapi Engkau akan terus beracara seperti firman-Mu katakan.
Firman yang keluar dari mulutmu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena firman itu, perintah itu, perkataan itu akan terus bekerja untuk menggenapi apa maksud daripada firman itu. Terpujilah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buka hati, angkat tangan. Kalau saudara satu keluarga di tengah-tengah keluarga saudara, berpegangan tangan, angkat tangan. Angkat tangan saudara. Buka hati saudara. Terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kasih daripada Allah Bapa. Persekutuan, bimbingan daripada Allah Roh Kudus. Yang akan menyertai kita. Mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat Allah yang kekal, Allah yang perkasa, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu.